Insiden mencekam Festival Es Cina Panda Raksasa nyaris terekam pengunjung. Insiden runtuhnya bongkahan batu perbukitan di Festival Lentera Es di Beijing membawa korban, sementara penghuni pusat penelitian dan pengembangbiakan panda raksasa di Chengdu, Cina, nyaris menerkam seorang pengunjung. Runtuhnya bongkahan batu di area Festival Lentera Es di kawasan objek wisata lembah Longxing, distrik Yangning, Beijing, menewaskan seorang pengunjung dan melukai 12 lainnya. Di antara korban luka tidak ada satupun yang kritis. Sebanyak 7 korban luka sudah diizinkan meninggalkan rumah sakit. Demikian dinyatakan pihak otoritas distrik Yangxing. Batu perbukitan runtuh menimpa atap ruang pameran Lentera Es yang dipadati para pengunjung. Demikian Xinhua melaporkan. Para pengunjung langsung dievakuasi. Objek wisata tersebut ditutup mulai Sabtu guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu seorang bocah perempuan terjatuh ke dalam areal penangkaran panda di Chengdu, Provinsi Sichuan. Di areal penangkaran yang berkedalaman 2 meter dari tempat berdiri para pengunjung itu, terdapat 3 ekor panda di dekat bocah tersebut. Petugas keamanan menjulurkan bambu. Sayangnya anak itu gagal meraihnya untuk pegangan sehingga ia gagal ditarik. Saat sekawanan panda itu hendak mendekat, petugas keamanan berhasil meraih tangan bocah perempuan berbaju merah itu hingga berhasil diselamatkan. Sejumlah saksi mata menuturkan bahwa gadis kecil itu tiba-tiba terjatuh saat kedua orang tuanya membiarkannya berdiri di atas dinding pembatas agar leluasa melihat panda. Korban tidak sampai terluka dan insiden itu tidak sampai membuat panda-panda terusik. Demikian dinyatakan pihak kebun binatang di ibu kota Provinsi Sichuan sebagaimana dikutip radio internasional Cina. Kebun binatang sekaligus pusat penangkaran panda di pinggiran kota Chengdu selalu ramai pengunjung. Pada libur akhir pekan jumlah pengunjung bisa mencapai 10.000 orang per hari. Namun pada musim libur tahun baru bisa mencapai 40.000 orang per hari, kata Humas Pemerintah Kota Chengdu seperti dikutip Antara belum lama ini. Selain objek wisata, berbagai pusat keramaian yang khusus digelar selama liburan Imlek di Cina ramai oleh pengunjung. Taman Chayong Beijing dari pagi hingga petang tidak pernah sepi oleh warga ibu kota yang tidak mudik ke kampung halaman. Di kawasan hijau terbuka yang dibelah sungai Liangmah itu terdapat beragam wahana hiburan dan permainan. Namun selama musim liburan Imlek, kios-kios didirikan para pedagang mainan, bunga, buku, dan makanan ringan, selain ada panggung hiburan musik. Ratusan ikan melompat keluar dari danau, netizen pertanda apa? Ratusan ikan di sebuah danau di Cina Timur mengejutkan banyak orang karena tiba-tiba melompat keluar dari air. Rekaman kamera menunjukkan ikan mulai panik dan terengah-engah di daratan. Video itu diambil di Danau Xuanbu di dalam Taman Indah di kota Nanjing, Provinsi Jiangsu di Cina Timur. Seorang juru bicara taman mengatakan ini adalah pertama kalinya mereka menemukan ratusan ikan menjauh dari air. Mereka menjelaskan bahwa oksigen pada umumnya rendah selama musim hujan. Tingkat oksigen lebih tinggi di dekat katup, maka daerah itu dipenuhi ikan yang berjuang mencari oksigen. Juga, ini adalah musim puncak ketika ikan bertelur dan mereka cenderung menetaskan telur di tempat-tempat dengan aliran arus air yang tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, ada laporan tentang perilaku serupa di mana aliran ikan yang ditangkap melompat keluar dari air di beberapa kota berbeda di seluruh Tiongkok. Warga di Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya telah melihat sekawanan ikan melompat keluar dari permukaan sungai. Fenomena langka tersebut telah memicu spekulasi bahwa itu bisa menjadi tanda peringatan gempa. Seorang netizen yang melihat video ini bertanya, ini terlihat agak menakutkan. Apakah ini merupakan pertanda gempa bumi? Yang lain berkata, fenomena ini biasanya terkait dengan bencana alam. Oh, ikan malang, mereka sekarat di air, tambah yang lainnya.
Ngeri limbah bikin air sungai di Cina jadi darah. Setengah dari sungai dan danau di Cina mengalami pencemaran yang sangat parah akibat limbah industri dan pupuk kimia. Pertumbuhan industri yang cepat dan besar di Cina ditambah dengan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang sangat rendah menyebabkan saluran air dan pedesaan terkontaminasi oleh timbal, kadmium, dan pestisida yang tidak lain adalah racun. Salah satu sungai yang tercemar limbah adalah Kangnan River di Wenzhou, Cina. Saking parahnya air sungai tersebut berubah warna menjadi merah. Dilansir dari VOA News, kondisi ini kemudian memicu kekhawatiran krisis lingkungan lain di Cina. Insiden ini adalah yang terbaru dalam serangkaian krisis lingkungan di Cina. Warga setempat menemukan air sungai berwarna merah yang mengalir melalui kota mereka. Beberapa di antara mereka juga mengeluhkan bau tajam di udara. Biro Perlindungan Lingkungan setempat menyelidiki insiden itu dan mengatakan mereka tidak menemukan tanda-tanda pembuangan limbah dari pabrik-pabrik yang berada di garis sungai, termasuk produsen kertas, perusahaan pewarna makanan dan pakaian. Yi Xiwu, peneliti pencemaran air untuk Greenpeace, mengatakan meskipun penyebab kontaminasi air sungai belum ditemukan, itu adalah tanda dari masalah lingkungan yang semakin berdampak bagi penduduk perkotaan. Wenzhou adalah pusat perdagangan di pantai timur Cina. Ini juga merupakan pusat dari agama Kristen di Cina dan sering disebut sebagai Yerusalem Cina. Setelah air sungai berubah merah, beberapa warga memposting di media sosial bahwa air berwarna merah tersebut adalah tanda Armageddon. Sebuah peristiwa yang dijelaskan dalam Alkitab Kristen sebagai tanda akhir zaman. Perubahan warna air sungai bukanlah yang terbaru. Sebelumnya terdapat beberapa insiden lingkungan di Cina. Yangtze juga berubah menjadi warna merah akibat pembuangan limbah ilegal oleh pabrik terdekat. Lebih dari 2.000 ekor babi ditemukan mati mengambang melalui sungai di Shanghai. Pemerintah Cina juga telah mengidentifikasi beberapa ratus desa yang disebut desa kanker, di mana tingkat kanker yang sangat tinggi karena polusi industri. Peneliti lingkungan Cina Majun mengatakan ada lebih dari 1.700 insiden polusi air di Cina setiap tahun. Cina menghadapi tantangan polusi air yang serius. Banyak sungai dan danau kami tercemar, terutama di daerah padat penduduk. Ini telah menimbulkan resiko serius hingga 300 juta penduduk tidak memiliki akses air minum bersih yang aman, kata Ma. Awal tahun ini, Cina telah bersumpah untuk memerangi polusi. Para aktivis lingkungan mengatakan bahwa perang akan tergantung pada penegakan hukum yang ada di Cina yang akan disambut oleh penduduk Wenzhou, di mana 80% air dari pantai kota dianggap tercemar.